Karena apa? Karena biar nanti saat udah menginjak semester kalian ngambil skripsi, itu kalian nggak kelabakan lagi nyari judul, nyari referensi segala macam. Jadi California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking Long Beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hai, halo semuanya, balik lagi sama aku Stefani. Aku belakangan ini udah jarang banget upload video YouTube. Kemarin pun aku upload itu tentang skincare, so pasti itu nggak penting banget buat cowok-cowok kan. Dan di video kali ini nih, aku bakal ngebahas gimana sih rasanya berada di semester tua dan apa aja yang aku lakuin selama aku berada di semester tua ini. Dan ya, buat kalian yang nggak tahu aku, jadi aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Aku ambil jurusan komunikasi, aku ambil konsentrasi public relation. Sekarang di bulan ini, bulan November, aku menginjak semester 7. Sebenarnya udah dari Agustus kemarin aku menginjakkan kaki di semester 7, dan ini udah pertengahan semester 7. Minggu ini aku udah mulai UTS, dan ya, menurut aku semester 7 itu semester tua. Kenapa semester tua? Karena aku udah mengambil yang namanya tugas akhir. Sebenarnya kan tugas akhir itu, kita bilang aja skripsi lah ya. Tugas akhir itu biasanya diambil di semester 8. Tapi kalau di kampusku, aku nggak tahu di kampus lain mungkin bisa juga. Kalau di kampusku itu kemarin ada kayak program yang namanya tugas akhir karya. Jadi bisa ngambil skripsi dan bisa ngambil karya-karya yang tidak berbentuk skripsi. Kebetulan aku memang nggak berminat ngambil tugas akhir karya karena aku nggak tahu mau buat karya apa. Jadi aku ngambilnya normal aja, tugas akhir skripsi. Dan ya, di semester 7 ini aku udah mulai harus menyusun yang namanya skripsi. So, buat kalian semua nih yang penasaran kayak gimana sih ceritanya Kara sudah semester 7, apakah sangat memberatkan dari semester-semester sebelumnya? Ya, buat kalian penasaran, stay tune di video ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube aku dan like video ini sebelum lanjut ke pembahasannya. And ya, check it out. Jadi aku mau cerita dulu, selama pandemi ini perkuliahanku memang nggak ada yang offline, jadi nggak ada ke kelas. Seperti kalian semua, mungkin yang masih SMA juga, aku kuliahnya tuh online, jadi selalu lewat aplikasi Zoom atau enggak Google Meet. Kalian yang lagi sekolah juga, sekolah online pasti udah paham lah. Pokoknya aku nih sama kalian gitu, semua mahasiswa yang kuliahnya online atau WFH itu sama kayak kalian-kalian yang sekarang masih SMA gitu. Jadi kita ya pakai Zoom dan lain-lainnya. Mungkin di video selanjutnya aku bakal kasih lihat gimana keseharian aku kalau misalnya aku lagi kuliah online. Penasaran nggak? Pasti enggak. Nah, aku mau cerita sedikit. Jadi kemarin itu waktu bulan September waktu bulan Oktober itu aku baru aja nyelesain KKN. Nah, nih ada yang beda dari KKN ku. Jadi kan sekarang lagi ada corona nih ya, dan kita nggak boleh yang namanya berkumpul, nggak boleh yang namanya ngadain acara, nggak boleh mengumpulkan massa gitu. Dan kampusku itu kayak punya kebijakan tersendiri, ngebuat gimana caranya biar anak angkatanku sama angkatan yang belum KKN lah intinya itu tetap bisa ngadain KKN selama pandemi ini. Akhirnya kampusku itu memutuskan untuk mengadakan yang namanya tuh PMM. Jadi PMM ini kepanjangan dari Pengabdian Masyarakat oleh Mahasiswa. Intinya sih sama aja kayak KKN, sama-sama ngabdi ke masyarakat. Tapi bedanya itu dari segi cari kelompok, cari desa, dan program. Nah, kalau misalnya KKN pada umumnya itu sekelompok ada 30 orang dan desanya dipilihin, kalau PMM ku sekarang ini itu cuman maksimal 5 orang dan desanya kita pilih sendiri. Kenapa maksimal 5 orang? Karena ya tahu sendiri kalau lagi corona begini kan kita nggak boleh ngadain perkumpulan apalagi banyak orang gitu. Jadi ya udah maksimal 5 orang. Dan kemarin kelompokku juga udah pilih desanya tuh di Desa Tulungrejo di Batu. Kalian tahu Batu kan ya, kota Batu. Nah, di situ. Terus programnya itu kita juga buat sendiri, kita ngerancang sendiri dari awal sampai akhirnya kayak gimana itu kita sekelompok berlima buat. Semuanya kita buat dari awal lah intinya. Nah, aku mau cerita sedikit kenapa kok aku ambil desa itu. Karena kan aku udah pernah cerita ke kalian kalau aku tuh anak PR yang mana aku ada yang namanya praktikum 1, 2, dan 3. Kebetulan banget praktikum 3 aku itu terakhir tuh itu kan ada di Desa Tulungrejo. Karena ada pandemi ini akhirnya kita nggak jadi ngelaksanain yang namanya event. Kan memang praktikum 3 itu outputnya kita harus membuat event, tapi kita nggak jadi tuh buat event. Ya mau gimana lagi, masa kayak di Batu
batalin dan pergi gitu aja. Akhirnya si dosenku, dosen praktikum PR-ku itu menyarankan buat kita yang mau ngadain KKN kalau bisa di desa tersebut, karena kita kan juga kayak udah tahu sama orang-orang desa sana. Jadi akhirnya ya udah kita ngadain KKN, ngadain PMM di desa Tulurjo itu. Nah itu deh, jadi gara-gara aku sebulan penuh kemarin ngadain KKN, kita sebut aja KKN, akhirnya aku nggak sempet buat video, bikin skrip segala macem, kayak mager banget gitu. Karena pulang KKN itu capek banget, sumpah. Kalian bayangin aja, ini sekarang aku tinggalnya di Malang dan aku KKN-nya di Batu. Dan itu bukan di Batu yang kota Batu, itu masih kayak jauh lagi, kan aku di Kecamatan Bumi aja gitu loh, kayak jauh banget ya pokoknya. Kalian tahu Selekta nggak sih? Di situ deh pokoknya, lebih naik lagi. Kita kan nggak kayak KKN pada umumnya yang tinggal di tempat selama sebulan gitu. Kalau kita kan PP cuy, jadi kayak capeknya tuh 2 kali lipat gitu. Dan ya mungkin kalian-kalian yang udah tahu aku ngerasa kayak Ras jarang banget upload video. Memang iya, nggak tahu ya kenapa belakangan ini aku kayak mager banget gitu buat konten segala macem. Padahal sekarang juga KKN ku tuh udah selesai dari 2 minggu yang lalu, tapi aku nggak sempet ngebuat konten satupun. Bahkan sumpah kayak nggak berguna banget gitu hidupku di kos-kosan. Dan aku juga kadang bingung setelah ini aku mau buat konten apa, kayak udah bancel gitu loh otakku. Mungkin karena aku lebih banyak kepikiran skripsi. Ya skripsi, jadi kenapa sih kok skripsi itu kayak menyeramkan gitu ya? Karena memang memang iya, kalau misalnya kalian tidak serius pokoknya mengerjakan si skripsi itu dengan cepat gitu. Aku nih udah ngerasain nih kayak gimana awal dari akan membuat skripsi itu. Jadi kemarin aku kan udah tuh waktu PRS-an aku kan udah ngambil tugas akhir skripsi tuh. Kita boleh milih dosen pembimbingnya siapa. Dulu kalau misalnya skripsi itu dosen pembimbingnya ada 2. Nah sekarang di angkatanku ini harus 1. Nah setiap dosen itu kayak punya kepakarannya masing-masing. Dosen ini itu lebih ke kepakaran skripsi tentang masalah sosial, terus tentang masalah kehumasan kayak gitu-gitu. Jadi punya kepakaran masing-masing. Dan kebetulan banget dulu tuh aku pengen banget ngebahas tentang komunikasi keluarga, karena waktu mata kuliah MPK panjangannya apa ya? Metode penelitian komunikasi, ya kalau nggak salah kayak gitu. Itu aku ngebuat tentang komunikasi interpersonal antara anak dan orang tua bercerai. Ya, pokoknya komunikasi keluarga aja. Gak tahu kenapa setelah aku sudah mengambil TA ini, aku berubah pikiran, aku punya ide lain, aku ada penelitian lain. Pokoknya aku ada ide penelitian yang berbeda gitu ya. Akhirnya udah, aku nih nanya-nanyain ke cutting dulu nih sebelum aku ngajuin ideku ke dosen pembimbingku. Dan kata-kata cutting tuh juga banyak yang bilang, ya tergantung Ras, kamu mau neliti subjeknya siapa nanti. Jadi kayak dari sekarang udah ditentuin gitu subjeknya siapa, agar nanti pas turun lapangan itu kita nggak susah nyari subjek dan tidak usah mengulang lagi kayak gitu. Karena memang kenyataannya seperti itu, ada yang begitu. Nah udah nih, pokoknya kemarin itu si dosen pembimbingku itu bilang kalau misalnya kita harus nyetor ide dulu. Dan waktu bulan Agustus awal-awal baru masuk semester 7 itu kita kan udah ada grupnya gitu. Aku adalah anak ketiga yang nyetorin ide skripsi. Udah gitu si dosenku ini tuh ya setuju-setuju aja awalnya. Dan kesalahanku di situ, setelah aku nyetorin ide aku ngerasa aman gitu. Jadi udahlah gampang, cuman gitu doang, tinggal ngelanjutin buat bab 1 cari teori, bab 2, bab 3 gitu. Tapi ternyata aku nggak ngerjain sampai sebulan lebih, ditambah aku ada yang namanya KKN itu kan. Terus aku juga kebanyakan nonton film doang belakangan ini, dan akhirnya terbengkalai itu skripsiku. Aku nggak ada ngerjain sedikit pun. Terus aku mau konsul lagi nih tentang ide yang udah aku kasih. Aku kasih lagi ideku dengan beberapa teori yang udah aku tambahin. Nggak tahu kenapa dosenku tiba-tiba kayak nggak setuju gitu. Ya udah, aku disuruh nyari ide lain dan aku akhirnya mengulang. Nah di situ jadi kan kayak tambah, masya Allah, aku harus nyari ide baru lagi. Apalagi di semester ini itu ada mata kuliah sempro, yang mana kalau bisa sih antara skripsi sama sempro itu kayak disamain gitu loh. Jadi misal kita skripsinya udah mau bahas ini, usahakan di sempro juga biar kayak pembahasannya itu sama gitu. Paham gak sih? Pasti nggak paham, nanti kalian semester 7 rasain deh. Akhirnya aku harus membuat judul baru lagi, ide baru lagi. Dan tau gak sih magernya kayak apa? Aku udah nyiapin ide baruku, cuman aku belum nyerahin lagi ke dospemku karena aku harus banyak cari tahu lagi biar aku bisa kuat gitu argumennya. Kalau misalnya ditanya kenapa harus pakai ini, kenapa nggak ininya, kenapa nggak begini gitu. Jadi harus memberikan argumen yang kuat. So
Ya, pokoknya kayak gitu. Dalam skripsi di tahap awal tuh pokoknya kayak gitu, penyerahan ide. Kalau udah nih, idenya udah diterima, nanti kita bakal lanjut disuruh untuk ngebuat bab 1, terus lanjut bab 2, bab 3, dan daftar sempro. Setelah itu kita sempro, kalau udah di-approve, tidak ada revisi, kita boleh turun lapangan, penelitian. Setelah penelitian, kita nggak tahu lagi apa, pokoknya ya udah ngalir aja deh. Kalian tau gak sih, jadi belakangan ini aku tuh seneng banget nonton film series, entah itu Korea, Spanyol, Cina, Inggris, segala macem. Ya itu deh yang ngebuat waktuku banyak terbuang, karena aku lebih banyak nonton hiburan gitu. Dan bodohnya lagi tuh aku nggak memanfaatkan. Jadi gini sih, aku tuh niatnya nonton film untuk belajar bahasa Inggris, karena ya kalian tahu sendiri lah, banyak orang bilang kalau mau belajar bahasa Inggris itu bisa lewat film. Bodohnya, kenapa aku mau belajar bahasa Inggris tapi aku nontonnya drama Korea gitu dan pakai subtitle Indonesia? Kan aku juga nonton film barat, film Amerika, Australia, atau film dari Kanada, atau dari manapun itu yang pakai bahasa Inggris, itu aku nggak fokus sama belajar bahasa Inggrisnya gitu. Bahkan kayak setelah nonton film itu, aku kayak cuman dapet 2-3 kosakata dan setelah itu lupa. Nggak tau kenapa, menurut aku belajar bahasa Inggris lewat film itu kayak kurang efektif. Mungkin kayak akunya pecinta film, jadi aku harus fokus sama jalan cerita si film. Bener-bener nggak ada aku perhatiin lagi tuh bahasa Inggrisnya. Udah aja aku suka aja sama alur filmnya gitu. Nah terus aku mau cerita apa lagi ya? Oh iya, belakangan ini aku juga lagi cari-cari tempat magang karena sekarang kan lagi ada COVID-19. Beberapa perusahaan menerapkan magang WFH, jadi kita magangnya bisa lewat online gitu. Sebenarnya di prodiku itu, di ilmu komunikasi, nggak ada mata kuliah yang mewajibkan untuk magang, tapi di jurusan-jurusan lain ada gitu. Aku tetap pengen magang karena dengan aku ngelakuin magang, aku punya pengalaman baru sebelum aku lulus dan terjun ke dunia kerja. Terus aku juga bisa ngisi CV-ku yang kosong melompong gitu. Karena ya kalian tahu sendiri lah yang udah pernah nonton aku bukan anak organisasi di sekolah, maksudnya di kampus. Tapi insya Allah aku bisa produktif di YouTube channelku ini dan memberikan banyak manfaat kepada kalian semua. Asik. Intinya gitu deh, pokoknya aku pengen cari magang dan kemarin tuh aku udah sempet apply CV-ku di OVO. Aku yakin itu yang daftar banyak banget. Ya udah kayak aku tuh gak ada apa-apanya dibanding mereka gitu. Akhirnya sampai sekarang gak ada dihubungin sama sekali. Terus kan aku punya LinkedIn tuh. Kemarin aku sempet dapat informasi magang di 1%. Kalian tau gak sih YouTube channel 1%? Nah, baru aja beberapa hari yang lalu aku nge-play CV-ku di 1%. Semoga keterima. Doain guys, semoga aku keterima, amin. Amin. Kalian juga yang semester 7 nih sekarang, semoga kalian keterima magang. Atau mungkin kalian semester 5, kalian lagi gabut, mending kalian ambil magang, sumpah. Itu kayaknya berguna banget. Ya minimal magang 3 bulan sih. Ya tergantung perusahaan lah intinya. Udah sih gitu doang. Di akhir video ini aku mau ngasih nasihat ke kalian, mau ngasih tips lah ke kalian. Tidak berpoin-poin gitu ya, kayak cerita aja udah ini. Aku mau ngasih tips ke kalian bahwasanya kalau misalnya sekarang kalian masih semester 5 atau semester 3, usahain dari semester yang masih muda ini kalian udah memikirkan tugas akhir kalian nanti di semester tua, semester 8 ya, atau enggak semester 7 kalau misalnya bisa diambil semester 7. Karena apa? Karena biar nanti saat udah menginjak semester kalian ngambil skripsi, itu kalian nggak kelabakan lagi nyari judul, nyari referensi segala macam. Jadi kalau kalian bisa ngemulai dari semester yang masih muda, cari ide, cari referensi segala macam, kalian bisa kerjain cepet, kalian bisa lulus tepat waktu, dan kalian bisa kerja gitu secepatnya, nggak usah jadi beban orang tua kayak gitu. Terus buat kalian yang masih SMA dan akan menuju ke jenjang perkuliahan, ya nggak wajib sih harus memikirkan skripsi, karena kayak masih SMA cuy udah mikirin skripsi gitu, keterima di universitas mana aja gitu belum gitu ya. Jadi saran aku buat yang masih kuliah, buat yang masih SMA itu usahain kalian cari di jurusan apa kalian ingin kuliah, di universitas mana kalian ingin berkuliah dan menimba ilmu. Pastiin jurusan tersebut itu sesuai dengan apa yang kalian mau, jangan terpaksa. Dan yang terpenting kalian harus minta restu dan ridho dari orang tua. Seperti itu. Satu lagi saran dari aku, jangan lupain bahasa Inggris, karena itu penting banget. Oh my god, di masa kayak begini kalian gak bisa bahasa Inggris kayak semua kerjaan tuh harus bisa berbahasa Inggris, apalagi di ibu kota. Siapa sih nggak mau kerja di ibu kota walaupun banjir, tapi it's okay. Ininya kayak gitu buat kalian semua. Sebisa mungkin di saat pandemi seperti ini kalian harus lebih produktif, lebih berguna. Buatlah konten
entah itu di TikTok, di Instagram, atau di YouTube. Apapun yang ingin kalian bicarakan, ingin kalian bahas, setidaknya berguna walaupun 1% setiap harinya. Asik. Sekian dulu videoku, sekian dulu ceritaku di sini. Dan buat kalian yang mau berteman dengan aku, kalian bisa follow Instagram aku di @rastefani. Dan ya, kalau kalian DM aku terus aku nggak bales, mungkin aku nggak lihat gitu, dan aku nggak ada notifikasi DM gitu. Terus udah gitu doang sih. Jangan lupa untuk nonton video-video aku sebelumnya, and then subscribe yang terpenting. See you, bye bye on my next video. Suara motor. Dah.